Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini gantian motor. Dari kemarin kan kita mobil terus. Eh, untuk hari ini saya lagi finishing Mio Soul, tapi ada orderan lagi untuk Vario New LED Gen 1. Dia minta devil biru, shroud, sama biletnya pakai AS ya. Hup, ini dia Experience penggantinya si Turbo SE original punya. Bisa di barcode, ada hologramnya juga. Yang didapat dari dalam AS itu adalah ucapan selamat buat apa nih, konsumen, terus kartu garansi, cara pemasangan ya, jalur-jalur pemasangannya, dan stiker AS. Ini kita pinggirin dulu. Wadahnya aja udah premium banget. Ini tadi udah kita buka sebenarnya. Jadi spak-spik aja. Tuh, ini udah kita buka. Cuma keinget, oh iya, buat kontennya sekali-sekali buat Vario dari nol itu. Jadi kok dari kemarin mobil mulu gitu ya. Nah, oke, kita pinggirin dulu untuk wadah-wadahnya. Ini ada kuncian untuk hampat, karena dia dua lampu jadi dapat dua untuk kuncian hampat ya, jadi nggak perlu main bobok-bobok untuk hampat mobil. Terus ini soket, ini soket, ini soket untuk lampu jauh atau solenoid. Kita dapat yang untuk experience ini, dia ada merah sama abu-abu, biru abu-abu apa biru apa sini, pokoknya biru lah, gua anggap biru lah ya. Kalau yang merah itu dia kayak grafir gitu loh di tulisan AS-nya. Kalau yang biru ini dia di dalam gitu tuh, kecil, kelihatan nggak? Tapi kalau yang merah dia lebih di sini tuh lebih kelihatan banget, grafirnya agak tebal dan lebih besar juga. Tapi sebenarnya speknya sama aja. Untuk produk-produk kita semua itu pakai original AS, kita nggak pakai merek lain. Nah, bentar. Oh, kita pakai full AS ya. Sampai sana, no, di etalase juga ada. Oh, rumahnya berantakan, sorry. Ini tempat kerjanya. Itu ada Vario belum selesai, itu Vario juga Gen 2, Gen 1. Itu tinggal kalibrasi nanti. Makanya sambil iseng-iseng berhadiah ya. Oh, rumahnya. Ini khusus tempat buat kerja. Dua ruangan itu. Oke bro, ajannya udah selesai. Jadi sekarang kita lanjut ke proses pembuatan alis dulu ya. Nyolder alis dulu kita. Ini kita pinggirin dulu ke sana. Nah, ini kita pakai devil. Kok buat alis, buat devil, sorry. Ini kita buat devil dari isinya LED lampu alis. Tahu kan LED alis? Nah, kurang lebihnya seperti ini. Bentar, mana? Nah, ini dia, kelihatan nggak? Ini LED neon ya, neon flexible. Cuma tergantung permintaan konsumen. Kalau yang pakai RGB Bluetooth itu pakai aplikasi ada sendiri, karena ini permintaannya yang standby. Jadi kita ikutin aja. Kita menyesuaikan kemauan konsumen, juga menyesuaikan budgetnya konsumen. Jangan lupa ngopi dulu. Mantap. Kita lanjut ya, solder dulu.
Udah jadi devilnya. Terus sekarang kita kasih double tip. Kita ambil double tip dulu. Aduh, kepala saya kepentok. Ini double tipnya. Kita pakai double tip hijau, bebas. Mau pakai merek apapun bisa, yang penting bagus ya. Mau 3M ya boleh. Nah, kalau saya pakai double tip ini. Oke, ini udah jadi devilnya tuh. Sekarang kita proses pemasangan di biletnya. Kita lepas 4 mur ini. Jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti bahaya. Satu ini juga kita lepas. Ini kita siapin. Kita tempel di dalam sini nih. Udah kepasang, tinggal satunya. Udah selesai ya. Jadi kita pasang tuh pas di dalam sini nih, muter. Kita pasang lagi. Jangan langsung dipegangin. Jadi bawah sini dimasukin dulu. Kalau 4-4-nya udah masuk, baru kita kencengin. Secukupnya aja. Satu ini juga. Usahain nggak di-skip-skip biar nggak salah paham nantinya. Jadi nggak ada yang kelewat. Oke, ini udah kenceng. Ini udah selesai untuk proses pemasangan devilnya. Terus kita tes.
merah di merah, hitam di hitam. Ini khusus untuk devil ya nanti ya, biar lebih jelas. Merah di merah, hitam di hitam. Kita tes. Oke, devilnya udah nyala. Ini untuk devil. Standby dia. Kalau devil udah nyala, habis itu kita masuk ke tahap selanjutnya, penyiapan slot. Oke, jangan di skip dulu, biar nggak salah paham nantinya. Habis itu kita lanjut. Ini udah selesai devil, kita pinggirin. Sekarang kita pakai slotnya, kita cek dulu ya. Untuk slot tergantung selera, mau yang bundar atau yang tipe BMW. Kita slot di sini banyak pilihan. Buka dulu original AS punya. Kalau AS pasti ada barcode-nya di sini. Di setiap produknya dia ada barcode untuk menandakan keaslian produknya. Ini dia. Ini BMW Sport ya. Ini ada 3 kabel. Di sini ada hitam, ada putih, ada merah. Nah, fungsinya dia itu terang sama agak redup. Kalau yang begini, ini dia terang, tapi kalau saat putihnya digabung sama merah dia agak redup. Oh, ini terang, ini agak redup. Jadi tergantung selera konsumen juga. Cuma kalau untuk motor biasanya ini saya gabung. Nah, ini saya gabung gini biar devilnya itu kelihatan. Itu. Oke, ini udah kita siapin, besok kita lepas sama kita cat hitam. Kita pinggirin lagi. Kelengkapannya udah siap. Jadi ini besok dipapas ya. Kurang lebih 1,5 sampai 1 cm. Terus ini kita lepas dulu. Ini ada bautnya nih, kita lepas terus kita cat. Oke, sekarang kita jelasin ya untuk perkabelannya. Kita pinggirin dulu biar lebih terang. Kita main pakai sekun di sini, sekun kecil. Jadi besok itu tinggal gini. Oh, kayak gitu. Terus ini yang buat input. Ini aki. Jadi kita kasih tahu dasarnya itu. Ini contoh buat yang ini ya, besar. Yang kecil juga bisa, tetap bisa. Semua aksesoris itu setiap toko aksesoris punya caranya masing-masing ya. Nggak jadi patokan harus seperti ini, nggak harus pakai relay ini. Ada juga yang relay bijian. Nah, kayak gini juga ada yang pakai. Cuma kita intinya tiap aksesoris punya caranya masing-masing lah. Jadi ini juga nggak bisa buat jadi patokan. Awalnya tuh kayak gini. Sebelum kita rakit kayak gini ya, lebih ringkes sih. Ini kan lebih simpel nih, lebih sedikit. Tadinya kan seperti ini. Kita jelasin di sini. Ini kan panjang tuh, banyak. Oh, panjang banget. Nah,
untuk ini yang model seperti ini dia tuh buat input, kita rubah jadi kayak gini. Jadi biar lebih ke motor tuh biar enak nanti. Soalnya ini kan nanti outputnya dari holder fiction, nanti dia masuknya ke sini, ke inputnya relay. Kenapa nggak 3 bang? Kenapa ada 4? Kan kabelnya ada 3. Iya, karena satu slot ini kita kosongin buat lampu kotak nantinya. Gitu. Ini kan ada 3 kabel nih, hitam, biru, merah. Di sini juga ada hitam, merah, biru tuh sama kan, 3. Jadi slot satunya ini yang kosong nanti buat lampu kotak gitu. Nah ini input ya, terus ini buat output yang ke bilet. Mana nih dia, sorry, ini buat output yang ke bilet. Di sini saya pakai kotak 9 pin, sebenarnya kebanyakan karena ini nanti ada laser yang dimasukin ke dalam, jadi kita yang 9 pin. Pakai 6 pin bisa, cuma ini kan saya sisain slot buat apa, siapa tahu nanti kliennya nambah gitu. Nah ini dia buat output ya, mana nih, ini kan plus, ini min buat yang ke bilet, ini plus, ini min, terus ini buat yang ke solenoid nih. Jadi ini kita potong, ini juga yang panjang kita potong segini, kita samain, kita ukur aja, kita potong, cegres gitu, cegres. Udah kita potong, kita rakit pakai sekun, jadinya kayak gini nanti. Oh, yang kabel besar-besar ini, yang merah besar itu plus ya, plus bilet. Yang kabel merah kecil itu solenoid atau lampu jauh. Itu mudah-mudahan bisa dipahamin. Kalau ini udah pasti tahu lah ini buat kemana. Ini pastinya buat kaki gitu. Ini kita simpen, ini udah selesai karena berabang sekarang juga udah malam, jadi besok kita ngerakit ini nih, kita mapas, kita kasih tahu cara mapasnya ya. Oke bosku, sekarang kita lanjut untuk proses retrofit ya. Sebelumnya kita minta maaf karena proses retrofit itu kemarin nggak sempat ke video, and juga kita kalau garap retrofit itu malam biasanya, karena jadwal kita kalau pagi itu dempul, masang alis konsumen yang datang-datang, masang-masang lampu lain lah. Kalau bilet kita selalu garapnya emang malam sih. Nah ini kan kebetulan ada yang saatnya dempul nih. Ini kita pakai PVC ya, kita pakai PVC. Ini dipotong nih, ini kan ada lebih nih, tapi sebelum dipotong kita harus pastikan dulu, ini terakhir kalau masang. Yang penting pertama itu ini kanan kiri bawah, terus kita pasang biletnya, dudukannya. Yang harus diperhatikan tuh, ini udah pasang nih ya kan, bautnya terlalu dalam ya kan, bisa di setel. Nah tuh, usahakan bilet itu nggak mentok sama bokong ya. Jadi kita harus ini dipasang bilet, terus ini segini setelan, dapat dudukan udah pas. Kanan kiri biletnya bawel itu nggak mentok. Nah kalau untuk vario new kita ngambilnya itu di tingkat 2. Sini kan ada tingkatnya nih, sini kita ambil yang kedua, ini kita tinggal samain, dia udah nggak mentok. Nah untuk kanan kirinya kita ambil, jangan terlalu ngepres sama setelan ini ya, soalnya nanti kan di sini kan nanti ada besi masuk nih ke dalam sini. Kita ambil 1 jari dari segitiga ini, 1 jari biar dia nggak mentok. Kanan kirinya kita ambil 1 jari gitu. Ingat ini 2 tingkat, kanan kirinya kita ambil di sini 1 jari, ini 1 jari, dan di sini kita ambil sampai batas ini. Kalau saya aman, dijamin nggak mentok gitu. Nah
setelan jangan dirubah dari orinya, kecuali kita mau masang leveling ya. Kalau leveling ini wajib dilepas, tapi kalau kita mempertahankan orinya, ini jangan sampai dipotong, jangan sampai lepas. Nah, kayak ini. Ini setelah kita yakin udah nggak mentok belakangnya ini, baru kita buang, kita rapiin. Makanya kita ngerapihinnya ini nanti pakai mini grinder biar dia lebih rapi. Terus kedua lagi ini nanti kita lem Dextone, muter serut, dalamnya juga. Nah ini kan belum dilem Dextone nih, nanti buat nutup celah-celahnya kelihatan kan, tuh, cahaya tuh tembus tangan saya kelihatan. Ini kita tutup pakai lem Dextone kayak ini ya. Ini juga nih lem Dextone, kita kasih luar dalam pokoknya. Ini juga nanti kita kasih lem Dextone. Setelah lem Dextone selesai, baru kita dempul seperti ini. Tuh, setelah kita dempul jangan lupa dihalusin. Setelah dihalusin nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah udah halus, dicat ya, jangan lupa dicat. Ini ada 3 perbedaan. Vario LED all, lihat dari bentuk headlampnya dia udah beda back housingnya. Vario LED new gen 1 dia ininya cuma segini, LED gen 2 dia lebih lebar tuh, lebih panjang. Jadi ini perlu kita papas dikit, kelihatan nggak ya? Tuh, perlu kita papas karena dia biasanya bawal atas itu mentok di sini biletnya. Maka ini kita mundurin, jadi kayak segitiga begini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini kita mau proses dempul yang ini karena yang mau dipasang ini. Terus yang ini mau kita Dextone dulu baru kita dempul. Ngamplas pakai tangan terasa juga. Nah, ini dempulnya udah mulai agak bersih nih, udah mulai halus. Kita pakai 3 lapis dempul ya. Di sini kita pakai 3 lapis dempul, 2 lapis ya nggak apa-apa. Kalau pengen kuat ya saya 3 lapis biasa. Ini udah 3 lapis soalnya, jadi nanti ini kita ratain. Pokoknya ini itu kita harus serapi mungkin, sebisa mungkin sampai hasilnya itu seperti ini ya. Saya dempul kayak gini biasa setengah hari udah bisa halus lagi, tinggal ngecat sorenya. Makanya di sini bang kok lama ya, gini yang bikin lama kan kita main kualitas bos. Jadi mau diketok kayak gini juga kuat. Kita ketok, suaranya beda kan, suaranya beda. Nah kita proses ini pasti semua udah kita kasih tahu, bisa lah nanti kita proses ngecat habis itu.